Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas 5 soal uji pemahaman materi larutan penyangga atau buffer. 5 soal pilihan berganda yang mau saya bahas ya. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. Nomor 1, campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, nah jadi ada 5 pasang ini ya yang tersedia ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, alangkah baiknya kalau kamu kuasain dulu bagaimana cara pembuatan baik penyangga asam maupun penyangga basa. Nah, kalau asam nanti dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah ditambahkan dengan basa konjugasinya atau garamnya. Kemungkinan kedua, asam lemah tapi dalam jumlah yang berlebih ditambahkan basa kuat. Untuk basa kebalikannya, basa lemah tambah asam konjugasinya atau garamnya. Basa lemah berlebih tambahkan asam kuat. Oke, jadi harus paham juga ya yang mana lemah kuat, yang mana konjugasi ataupun garamnya. Kita coba yang A. Yang A itu kan udah jelas, NaOH itu tambahkan dengan HCl ya. Basa kuat, asam kuat. Nggak ada kan polanya? Maka yang A salah. Bagaimana dengan yang B? Yang B ada NaOH, NaCN. NaOH basa kuat. NaCN ya garamnya, tapi kan nggak ada polanya kan, harusnya basanya lemah. Gitu ya. Nah, jadi yang opsi B juga salah. Bagaimana dengan yang C? NaCN dengan HCN. HCN asam lemah. Nah, NaCN ini garamnya. Dan di sini kan ada CN- ya, atau basa konjugasi dari HCN. HCN kan kalau diuraikan H plus tambah CN-. CN- itu basa konjugasi dari HCN. CN-nya ada di dalam NaCN. Jadi yang opsi C ini, itu kalau dilihat polanya, dia yang ini. Asam lemah tambah konjugasinya. Nah, itu akan menghasilkan buffer. Yang D yang sering jadi jebakan ya. Nah, jadi NH4OH tambah H2SO4. Ini kalau kita buat reaksi fullnya, NH42SO4 tambah H2O kan. Nah, di sini kita melibatkan koefisien. Nah, kalau dilihat N4OH-nya 100 kali 0,1 10 milimol. H2SO4-nya 50 kali 0,1 5 milimol. Nah, ini apakah nanti N4OH-nya berlebih? Tidak, 10 bagi 2 itu 5 ya. Jadi 5 bagi 1, 5. Jadi ini akan sama-sama habis. Ingat kalau konsep kedua, ini kan basa ya. Basa lemahnya harus berlebih. Ini habis dua-duanya nih. Makanya yang D tidak bisa. Ya, jadi ada waktunya dia akan langsung otomatis jadi buffer atau penyangga. Ada juga yang kita harus hitung pakai MRS. Oke? Nah, kalau yang E, K2SO4 tuh garam ya. H2SO4 asam kuat. Garam dengan asam kuat ada nggak? Nggak ada. Maka opsi yang paling tepat adalah yang C. Itu ya harus dikuasain zat-zatnya. Makanya sebelumnya itu kan kalian belajar asam basa teorinya dulu kan, ada tentang konjugasi. Nah, itu kepakai di sini. Oke. Lanjut ya nomor 2. Berikut ditunjukkan nilai pH beberapa larutan saat penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Larutan yang merupakan sistem penyangga adalah yang mana saja? Ingat bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan ya. Mempertahankan nilai pH. Terhadap apa? Penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Jadi harus ada kata ini. Karena kalau ditambahkan banyak asam, banyak basa ya sifat buffernya akan nggak bagus lah gitu ya. Jadi nanti yang namanya mempertahankan, kalau turun dikit, naik dikit. Misalnya yang P, awalnya dia 3,
Ditambahin sedikit asam kan harusnya turun ya. Turun, tapi kalau 3 jadi 1, turunnya itu jauh tuh, turun 2. Kalau tambahin basa kan naik. Tapi dari 3 ke 4 naik 1 tuh juga jauh. Jadi bukan buffer ini. Yang Ki dari 5 turun ke 4,9. Wajar kan? Cuma 0,1. Naiknya 0,1 juga, 5 ke 5,1. Nah, ini buffer penyangga. Paham ya ngeceknya ya? Yang R dari 8 ke 7,9, kurang 0,1, masih logik. Naik 8,1, oke. Kalau S 9 turun jadi 0,5, naik jadi 1,5-nya nih. Ya kan? Ini udah bukan penyangga. Yang T 10 turun jadi 8,5, turun 1,5 ya. Naik 1. Nah, ini udah nggak bagus. Bukan buffer ya. Jadi buffernya adalah yang C, Q dan R. Paham ya ngeceknya ya? Nomor 3 di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga. Ini mirip kayak nomor 1 tadi ya. Saya kasih lagi nih gambarannya. Kalau yang lemah harus dengan konjugasinya, atau yang lemah dengan basa kuat tapi dia harus berlebih. Ya, kalau dia basa, pokoknya konsepnya lemah ya. Lemah tambah konjugasinya, lemah berlebih tambah asam kuat. Jadi kemampuan kita untuk melihat jenis-jenis zat ini masuk kategori apa. Yang A, HCl itu adalah asam kuat. NH4Cl ya garamnya kan, garam juga kan gitu. Tapi apakah ini pasangan? Tidak kan. Asam kuat dengan garamnya nggak ada kan? Bukan. NaOH basa kuat dengan garam nggak ada. Kalau yang kuat-kuat buang aja langsung gitu aja ya. HBr asam kuat, ABr garamnya tapi nggak cocok kan, nggak ada di polanya. KOH basa kuat dengan garamnya tidak ada juga. Yang E NH4OH ini basa lemah dan ini garamnya yang di dalamnya ada konjugasinya. Maka inilah jawabannya. Sekali lagi pemahaman tentang mana asam basa kuat lemah, mana garamnya atau konjugasinya, itu yang penting di sini. Oke, nomor 4 kita mulai menghitung. Nilai pH campuran dari 100 cm3, ini mililiter ya, nggak usah takut. Larutan NH4OH 0,1 M dengan 50 ml larutan HCl 0,1 M, harga Kb NH4OH-nya adalah 10⁻⁻5. Berapa sih pH-nya? pH larutan penyangganya. Bongkar aja dulu satu-satu. NH4OH berarti sama dengan 100 ml dikali 0,1 M supaya kita dapatkan molnya. Tapi masih dalam milimol ya, karena mililiter. Nggak apa-apa juga, biarin aja dalam milimol. HCl 50 ml dikali 0,1 M, 5 milimol. Kita buat reaksi NH4OH tambah HCl, NH4Cl tambah H2O. Keadaan mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mulanya ya kita masukkan nih angka-angkanya. 10 milimol, 5 milimol, ini belum ada kan? Nah, ini kan terlihat bahwa HCl-nya yang habis ya. 5, 5, 5, 5. Turunkan 5, habis 5. Ini H2O-nya nggak kita pakai ya, kita pakai NH4Cl-nya ya. Nah, jadi kan di sini ada komposisi antara NH4OH dengan NH4Cl. Kalau kedua-dua ini ada, ini adalah buffer ya. Kan karena NH4OH dengan NH4Cl itu adalah basa lemah dengan garamnya atau konjugasinya. Nah, seperti konsep sebelumnya tadi. Nah, kalau udah kita tahu ini buffer, nih tinggal masuk rumus. Penyangga itu atau buffer itu dilihat dari lemahnya. Lemahnya kan basa ya. Kalau basa berarti kita pakai rumus OH-. Kb dikalikan dengan mol basa lemahnya si NH4OH bagi dengan mol konjugasinya atau NH4Cl.
Masukkan angkanya, Kb-nya berapa tadi? 10 pangkat minus 5. N64OH-nya 5 milimol, juga 5 milimol. Jadi bisa coret. Dapatlah OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Dapat OH- kan dapat POH ya. Min log dari 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Ini tanya pH. pH-nya adalah 14 kurang 5. 9. Opsi yang tepat yang dadu. Itu ya cara menghitungnya ya kalau dia pakai MRS. Terakhir nomor 5 yang HOTS katanya. Apabila larutan CH3COH Ka-nya 10 pangkat minus 5 dengan CH3COONA konsentrasinya sama dicampur untuk membentuk larutan penyangga dengan pH campuran 6 min log 5. Maka perbandingan volume CH3COH dibandingkan dengan volume CH3COONA berapa? Berapa banding berapa? Ini ya, tadi kan pH penyangganya, campurannya adalah 6 min log 5. Berarti kan kita bisa dapat konsentrasi H+-nya 5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Oh ya, CH3COONA, COOH dengan CH3COONA ini adalah asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Makanya ini tergolong penyangga. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat apa lagi datanya tadi. Konsentrasi mereka sama, molaritasnya sama. Udah? Ka-nya ada. Yuk, karena ini adalah penyangga asam, berarti kan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol si asam lemahnya, yaitu si CH3COOH, dibagi dengan mol garamnya atau konjugasinya. CH3COONA-nya di sini. Harusnya CH3COO- ya, tapi karena valensi 1 nggak oke lah. H+-nya 5 kali 10 pangkat minus, atau gini deh, bongkar dulu satu-satu. Konsentrasi H+ sama dengan Ka. Nah, mencari mol itu kan molaritas kali volume ya. Untuk si CH3COOH, molaritas kali volume CH3COONA. Tadi ada kata-kata konsentrasi atau molaritas sama, jadi kita bisa coret nih. Paham ya? Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali volume dari CH3COOH dibagi volume dari CH3COONA. Tahu yang ditanya kan perbandingan mereka kan? CH3COOH dibandingkan dengan volume CH3COONA. Ini sama dengan konsentrasi H+ dibagi Ka. Tinggal diputar-putar saja kan. Masukkan konsentrasi H+-nya tadi 5 kali 10 pangkat minus 6. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Atau kita bisa kotak-katik nih, 5 kali 10 pangkat minus 6. Kalau 10 pangkat minus 5 dijadikan 10 pangkat minus 6 berarti 10 kali 10 pangkat minus 6. Coret. Berarti perbandingannya adalah 5 banding 10 atau 1 banding 2. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Oke, selesai ya pembahasan saya tentang uji pemahaman soal-soal larutan penyangga atau buffer. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.